Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh Sayyidul khalaiki wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ma'asyiral muslimin, pemirsa dan hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awal percakapan saya sampaikan selamat berjumpa dengan majelis ilmu bersama Jamaah Laduna Ilma Indonesia dengan mata kuliah Ma'rifatul Shalawatum Mir Rabbihim yang dalam alih bahasa mengenal orang-orang yang mendapat sholawat dari Allah. Pemirsa dan hadirin sekalian, untuk mendapatkan format, metode, sistematis, dan standar akademis yang cukup baik, maka majelis ilmu ini yang dengan mata kuliah Ma'rifatul Shalawatum Mir Rabbihim, mengenal orang-orang yang mendapat sholawat dari Allah, kita bagi dalam beberapa pokok bahasan dan sub-item. Silakan. Pokok-pokok bahasan pada mata kuliah Ma'rifatus Shalawatum Mir Rabbihim. Pertama, Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Kedua, dasar hukum Shalawatum Mir Rabbihim. Ketiga, 10 langkah upaya untuk mendapatkan Shalawatum Mir Rabbihim. Segera masuk pada pokok bahasan pertama. Pertama, Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Surah Al-Ahzab ayat 56 artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Saudara-saudara sekalian, bila Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi, bukanlah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih beliau, kekasih Allah, Habibullah. Beliau juga orang pertama yang mendapat izin dari Allah memasuki surga. Beliau juga adalah penghulu seluruh manusia. Lumrah dan layak manakala Allah dan para malaikatnya memberikan selawat kepada beliau Muhammad Rasulullah. Tetapi bahasan yang kita akan bahas ini adalah manusia biasa mendapat sholawat dari Allah. Spektakuler, luar biasa, menakjubkan, mencengangkan. Allah penguasa jagat raya, pencipta langit dan bumi, rela memberikan sholawat kepada orang-orang tertentu yang bukan Muhammad Rasulullah. Kita baca, masuk.
Kedua, dasar hukum sholawatum mir rabbihim. Surah Al-Baqarah ayat 151 sampai 157 artinya, sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepada kamu, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat sholawat dari Tuhannya dan mendapat rahmat. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ayat terakhir diulang. Surah Al-Baqarah ayat 157 artinya, mereka itulah yang mendapat sholawat dari Tuhannya dan mendapat rahmat. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Merekalah orang-orang yang mendapat sholawat dari Allah. Rahmat dan petunjuk. Yang kita bahas, mereka mendapat sholawat, rahmat dan petunjuk pada lain waktu. Sekarang kita fokuskan. Merekalah orang-orang yang mendapat sholawat dari Allah, dari Tuhan mereka. Alangkah dahsyatnya. Menakjubkan. Sesuatu yang luar biasa. Bapak Presiden menyampaikan sholawat kepada saudara Noval itu udah kaget kita semua. Apalagi kalau Tuhan. Bapak Presiden menelpon sama gubernur. Tolong Pak Gubernur sampaikan salam saya kepada Noval. Kaget kita. Bagaimana pula manakala ternyata Allah memberikan sholawat kepada saudara Noval. Ini suatu permisalan. Apa yang ia perbuat sehingga suatu kedahsyatan yang demikian. Rabbul Jalil. Allahu Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sholawat kepada manusia biasa. Kita belajar. Apa yang ia perbuat sehingga dia dapatkan kehormatan itu. Masuk. Ketiga, 10 langkah upaya untuk mendapatkan sholawatum mir rabbihim. Langkah pertama, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Surah Al-Baqarah ayat 151 artinya, sebagaimana kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu. Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami, ayat-ayat Tuhan kepadamu, hai manusia. Itu tugas Nabi. Tugas Nabi adalah membacakan Al-Quran kepada kita. Lalu tugas kita apa? Tugas Nabi membacakan. Tugas kita, lanjut. Surah Al-Baqarah ayat 1-2 artinya, Alif Lam Mim, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa.
Tugas Nabi membacakan Al-Quran. Tugas kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, petunjuk dalam way of life, dalam jalan hidup kita. Satu itu. Bila saudara ingin mendapatkan sholawat dari Allah, jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan juga pedoman mati. Langkah kedua. Surah Al-A'raf ayat 204 artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu dikasihi Allah. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupmu. Bila dibacakan Al-Quran, dengarkan baik-baik dan cermati dengan tenang agar engkau dikasihi, dicintai Allah dan mendapatkan sholawatum mirobihim. Langkah pertama, jadikan Al-Quran sebagai pedoman. Langkah kedua. Langkah kedua, berusaha mensucikan diri. Surah Al-Baqarah ayat 151 artinya, dan mensucikan kamu. Tugas Nabi mensucikan kita dengan ajaran-ajarannya serta firman Allah yang dibawanya, Al-Quranul Karim dan hadis beliau yang penuh ajaran jalan kesucian, baik kesucian batin maupun kesucian zahir. Lanjut. Surah Al-Baqarah ayat 222 artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Orang-orang yang mensucikan diri. Allah menyukai, menyayangi, mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Semoga dengan itu saudara mendapat sholawatu min rabbihim. Sholawat dari Allah langsung. Saudara-saudara sekalian, mensucikan diri itu punya dua dimensi. Pertama, dimensi zohiriyah. Pakaian kotor jangan dipakai. Bersihkan rumahmu, bersihkan dirimu dengan cara mandi dan aturan-aturan syariat. Manakala habis bermesraan dengan istri, ada namanya mandi junub. Itu penyelesaian kesucian zohiriyah. Kesucian batiniah itu berjuanglah dengan sekuat tenaga untuk menghilangkan takabur dari dalam diri. Barang siapa yang ada kesombongan atau takabur sebesar debu di dalam dirinya, Allah haramkan bau surga. Baunya saja tidak boleh, apalagi surganya. Hilangkan sombong, hilangkan tamak, gila harta, gila pangkat, gila kekuasaan, merasa diri paling pandai, ingin dihormati, itu tamak. Rendahkan hati, itu baik. Apa bahasa rendah hati? Tawadu. Tawadu. Jangan suka pamer, ria, membanggakan diri, sum'ah, nifak. Bersihkan hati ini dari sifat-sifat munafik, kafir, dan lain sebagainya. Allah menyukai, mencintai orang-orang yang membersihkan zohirnya dan batinnya. Semoga sholawatu min rabbihim sampai kepada Anda. Lanjut. Langkah ketiga, mempelajari Al-Quran yang mengandung hukum-hukum fikih dan hikmah. Surah Al-Baqarah ayat 151 artinya, dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah. Mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah. Pada awal langkah adalah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Sekarang diwajibkan mempelajarinya dengan cermat. Ini sudah langkah mencari guru.
pelajarilah ayat-ayat muhkamat dan tanyakan kepada gurumu tentang ayat-ayat rahasia, ayat mutasyabihat dan hikmah, science, knowledge, teknologi. Tuhan tidak suka orang yang tolol. Semua sains, semua ilmu pengetahuan kita pelajari dari dalam kandungan ibu sampai ke liang kubur. Semua, baik itu teknologi maupun bentuk ilmu pengetahuan umum. Kalau bisa kita ketahui, lebih banyak yang kita ketahui, lebih dekat kita di sisi Allah. Dan carilah guru yang baik sampai engkau mencapai khawasul Quran. Lanjut langkah keempat. Langkah keempat, berusaha mencapai takwa agar mendapat didikan langsung dari sisi Allah tentang ilmu-ilmu yang belum kita ketahui. Surah Al-Baqarah ayat 151 artinya, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Serta mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Yang sangat sulit diketahui adalah urusan ghaib. Tugas Nabi mengajarkan kepada kita isyarat-isyarat yang terkandung dalam hadis beliau, dalam firman Allah yang beliau bawa. Tetapi untuk mengetahui apa-apa yang saudara belum engkau ketahui, engkau harus mencari imam yang diangkat Allah sebagai pewaris Nabi, sebagai penerang bumi. Kepada mereka lah terbukanya hijab-hijab ilmu yang belum engkau ketahui. Lanjut. Langkah ke? Masih ada. Silakan. Surah An-Nisa ayat 113 artinya, dan Allah telah menurunkan kitab dan hikmah kepadamu dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Kitab dan hikmah. Al-Quran saudara sudah pelajari, hikmah sudah. Masih ada satu, yaitu apa-apa yang belum kamu ketahui. Ini ilmu-ilmu dimensi lautan samudra ilmu yang disebut ihsan. Pengenalan kepada Allah. Ilmu-ilmu laduni, ilmu yakin. Itu hanya dimiliki oleh orang-orang alim pewaris Nabi. Carilah mereka dan belajarlah kepada mereka. Lanjut. Surah Al-Baqarah ayat 282 artinya, dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Diulang. Surah Al-Baqarah ayat 282 artinya, dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu. Bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu. Ini termasuk bagian ilmu-ilmu yang belum engkau ketahui. Dia di luar wawasan Al-Quran. Itu ilmu dari sisi Allah langsung. Bertakwalah agar Allah mengajarkan kepadamu ilmu-ilmu yang belum termaktub di dalam Al-Quran. Itu wewenang seorang guru yang ditunjuk oleh Allah. Tidak dapat dibahas dalam majelis ilmu yang sesingkat ini. Carilah alim pewaris Nabi dan belajarlah kepada dia. Lanjut. Langkah kelima, wajib zikrullah, sebanyak-banyak zikir. Surah Al-Baqarah ayat 152 artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Berselawatlah, berzikirlah sebanyak-banyak. Kiranya dengan itu saudara mendapat sholawatun mirobihim. Sholawat dari sisi Allah. Lanjut. Surah Al-Ahzab ayat 41 artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Identik. Berzikirlah yang banyak dan habis-habisan. Semoga saudara mendapat sholawatun mirobihim.
Lanjut. Langkah ke-6, bersyukur atas nikmat Allah. Surah Al-Baqarah ayat 152 artinya, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Bersyukur. Definisi bersyukur itu banyak mengenang kebaikan yang engkau terima dari Allah. Dan letakkanlah nikmat-nikmat Allah, baik harta dan lain sebagainya, kembalikan ke jalan Allah. Itu saudara bersyukur. Lanjut. Langkah ke-7, wajib sabar dan sholat. Surah Al-Baqarah ayat 153 artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadikan sholat dan sabar. Karena untuk mendekat kepada Allah kita tidak langsung mulia. Penuh dengan ujian, butuh kesabaran. Maka jadikanlah teman dua perkara. Berlindunglah dalam sholatmu dan dalam kesabaranmu. Lanjut. Langkah ke-8, berusaha mengenali orang-orang yang gugur di jalan Allah dan bergaul dengan mereka. Surah Al-Baqarah ayat 154 artinya, dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Mereka itu orang-orang yang gugur di jalan Allah itu tidak mati. Mereka hidup. Hanya kamu yang tidak tahu. Kamu tidak mengerti. Tidak menyadarinya. Maka diperintahkan. Sadari itu. Ketahui itu. Kenali itu. Ini tugas seorang guru pembimbing. Alim pewaris Nabi. Untuk membimbing saudara. Sampai masuk ke dalam hakikat pengenalan. Bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah tidak mati. Lanjut. Surah Al-Fajr ayat 27 sampai 29 artinya, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan engkau ridho dan Allah pun ridho. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku. Masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku. Yaitu orang-orang yang gugur di jalan Allah. Yang mereka tidak mati, hanya engkau tidak tahu. Hai jiwa yang tenang, dekatkan diri kepada Allah agar engkau ridho, Allah pun ridho. Dan kenalilah orang-orang yang gugur di jalan Allah. Masuklah dalam hamba-hambaku. Kenali mereka, bergabung kepada mereka. Lanjut. Surah Al-An'am ayat 122 artinya, dan apakah orang yang sudah mati, kemudian kami hidupkan dan kami berikan kepadanya nur yang terang, yang dengan nur itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia. Kamu menyangka yang orang yang dagingnya mati dikubur, dia itu mati selanjutnya. Ada orang-orang tertentu yang akan dibalut nur oleh Allah. Dan mereka hidup, berjalan di dalam masyarakat manusia. Baca sekali lagi. Surah Al-An'am ayat 122 artinya, dan apakah orang yang sudah mati, kemudian kami hidupkan, dan kami berikan kepadanya nur yang terang, yang dengan nur itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia. Ia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat. Bisa jadi ada orang-orang yang gugur di jalan Allah. Dulu di antara sisipan Anda semua. Mereka lah wali-wali Allah. Yang berjalan di antara masyarakat manusia. Yang hanya orang-orang khawas mampu mengenalinya. Lanjut. Langkah ke-9, tabah dalam menerima ujian dari Allah. Surah Al-Baqarah ayat 155 artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadikan sabar dan perkasalah dalam menerima ujian Allah. Lanjut. Langkah ke-10, bertawakal kepada Allah. Surah Al-Baqarah ayat 156 artinya, yaitu orang-orang
yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Manakala Anda ditimpa ujian, malapetaka, musibah. Ya Allah, semua berasal darimu dan akan kembali kepadamu. Perbuatlah yang apa yang engkau kehendaki. Dan semoga engkau jadikan aku orang-orang yang tabah. Lanjut. Surah Al-Ahzab ayat 3 artinya, dan bertakwalah. Surah Al-Ahzab ayat 3, dan bertawakallah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Bertawakallah. Berpasrah dirilah. Terimalah dengan tabah ketentuan-ketentuan Allah. Baik dalam nikmat maupun ujian. Siapkan mentalitas. Walaupun sampai luluh lantak dalam ujian Allah. Tegar. Mencapai suatu keperkasaan. Untuk mendapatkan sholawatum mirabihim. Dan menjadi orang yang dicintai Allah. Menjadi kekasih Allah. Lanjut. Ayat terakhir dalam pokok bahasan mata kuliah sholawatum mirabihim, surah Al-Baqarah ayat 157, artinya, mereka itulah yang mendapat sholawat dari Tuhannya dan mendapat rahmat, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Merekalah kekasih-kekasih Allah yang sudah digembleng dari sisi Allah, yang sudah mencari guru pembimbing, alim pewaris Nabi, sampai mereka mendapat ilmu-ilmu rahasia dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan merekalah orang yang mendapat sholawat dari sisi Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.